Halo anak-anak semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Bapak di sini untuk belajar dari tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga untuk kelas 5 tingkat sekolah dasar. Untuk pembelajaran 3 ini terlihat di layar awal menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, di layar terlihat teks bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Ya. Di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 paragraf yang silakan nanti dibaca di bukunya semuanya agar dipahami isi daripada cerita Hari Menanam Pohon. Silakan dibaca, dipastikan semua sudah paham isi daripada bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, selanjutnya kita dalam mengisi peta pikiran atau mind map seperti ini yang sudah sebelumnya juga kita pelajari. Ada garis-garis dan kotak yang di tengahnya ada tulisan judulnya. Nah, nanti dibagi-bagi, dibuat pertanyaan sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang menggunakan kata-kata tanya di kapan, di mana, pohon apa, pakai apa, mengapa, siapa, apa, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita coba isi peta pikiran ini atau mind map ini dari bacaan yang tadi. Baik, seperti ini Bapak berbesar agar lebih mudah terlihat. Baik, kata tanya yang pertama itu dari kata tanya kapan. Ya, kita lihat kapan, maksudnya kapan hari menanam pohon dilaksanakan atau setiap hari apa ya maksudnya. Jadi menanyakan waktu. Jawabannya adalah berdasarkan teks tersebut, misalnya tanggal 28 November. Setiap tanggal 28 November diperingati Hari Menanam Pohon. Selanjutnya pertanyaan di sebelah kanan, di mana kegiatan dilakukan? Atau berarti menyatakan tempat acara dilakukan Hari Menanam Pohon pada waktu itu. Ya, misalnya di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan? Maksudnya di acara Hari Menanam Pohon itu apa yang dilakukan? Yaitu menanam 10.000 pohon. Selanjutnya bagian peta pikiran yang kita potong bawahnya. Nah, ini pertanyaan yang di sebelah kanan, pohon apa yang ditanam? Itu jawabannya pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Mengapa kita harus menanam pohon? Jawabannya agar lingkungan tetap terjaga dan pasokan oksigen tersedia. Siapa yang melakukan? Setiap warga atau masyarakat. Nah, itu adalah beberapa contoh membuat peta pikiran sekaligus penjelasannya atau jawabannya. Kita lanjut. Ya, sini kita belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain,
masyarakat maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Nah, anak-anak kita sebagai siswa tentu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab yang utama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan masih ada tanggung jawab di sekolah, di rumah, di masyarakat, ada semua. Kita pelajari nanti sampai ke situ. Ya, tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan besok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi atau hukuman. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari ibu guru. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, itu adalah salah satu contoh tanggung jawab seorang ayah di dalam keluarga. Tentu ada tanggung jawab seorang ibu, tanggung jawab seorang anak, itu semua ada. Contohnya bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur karena keluarganya ke pantai. Kan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan sekolah. Pak Budi membersihkan selokan maksudnya. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, itu ya salah satu contoh dari tanggung jawab terhadap masyarakat. Keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Nah, itu contoh, masih banyak contoh yang lain. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, itulah ada 5 ya tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Selanjutnya kita akan melihat pemanfaatan sumber daya alam yang dilihat dari berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah satu, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebutkan banyaknya penduduk bermata pencarian sebagai petani. Ingat, Indonesia itu banyak julukannya sebagai negara maritim karena lautnya yang luas. Negara agraris, negara yang penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Oke. Yang kedua, sumber daya alam yang dimanfaatkan bidang usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya, misalnya peternakan ikan, peternakan ayam, peternakan lain-lainnya. Yang ketiga, perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan kolam. Inilah salah satu contoh perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat itu misalnya ikan mas, ikan lele,
ikan gurame, ikan mujahir, dan lain-lain. Sedangkan untuk ikan laut, perikanan laut itu misalnya ikan kembung, ikan selar, ikan ekor kuning, ikan kakap, dan lain-lain masih banyak. Seperti itu perbedaannya ya. Kemudian 4, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Tambang itu berupa tambang minyak, tambang batu bara, tambang besi, baja, dan lain-lain ya. Masih banyak tambang pasir, termasuk juga 5, kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Nah, itu harus kita jaga ya. Indonesia sebagai bagian dari paru-paru dunia. Jadi kita harus menjaganya agar dunia juga ikut selamat. Mari kita jaga hutan yang ada di negara kita. Selanjutnya, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Ya, seperti di pasar dan lain sebagainya. 7, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, seperti produk-produk yang sekarang kita pakai, yang kita gunakan, itu semua adalah dari industri. Baik, demikianlah penjelasan Bapak. Semoga bisa dipahami, belajar lagi agar lebih bisa menguasai materi ini. Demikian, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih, sampai ketemu kembali. Dadah.